kita akan mulai acara tanya jawab kita. Kita bersyukur malam hari ini ada 27 pertanyaan ya, 27 pertanyaan. Sudah pasti 27 pertanyaan tidak mungkin kita jawab semuanya. Jadi kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan pada Kamis yang akan datang ya. Jadi hari ini kita akan membahas 15 pertanyaan terlebih dahulu ya. Saya akan berusaha dalam 1,5 jam ini untuk menjawab 15 pertanyaan yang ada. Ya, kalau misalnya masih ada waktu, ya mudah-mudahan kita bisa langsung bertanya ya. Jadi ini seperti yang biasa kita lakukan ya. Untuk menghemat waktu kita akan segera memulai acara tanya jawab kita. Kita minta Cô Khai Bún ya, 我们请 Cô Khai Bún 带领我们祷告呀. Ya, Cô Khai Bún. OK， 姐们，望大家安靜。現在我天父上帝，主我們先感謝您，主是主我啷會來在呀，所主你所我啷會在嘅，主啊你辦在我啷這裡啊尊讀書，我將這啊尊讀書交託喺主你手中，主啊你被使用伊，你被高摩伊，你辦在，加倍力量可以。可以地位從俾我哋生頭而來嘅，主啊將我每個兄弟姊妹所參與我哋這裡。但係就係本地中間灣交託嘅主你手中，捆綁撒旦魔鬼嘅工作離開我哋中間，主啊你辦陣保守我人，我安尼困求嘅基督復活嘅耶穌基督聖名困求，心正所願，阿門。Amin. Oke, 謝謝Cô Khai Bún. Baik, kita akan segera memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagi Boksu mau tanya kitab Hosea pasal pertama, mengapa Tuhan menyuruh Hosea mengawini perempuan sundal dan memperanakan anak-anak sundal? Bukankah ini hal yang berdosa? Seolah-olah Tuhan sengaja menyuruh Hosea berdosa. Mohon penjelasan untuk mengerti firman Tuhan ini. Thanks Boksu. Ya, ini perlu diketahui adalah latar belakang. Ya, latar belakang mengapa seorang nabi disuruh mengawini perempuan yang tidak baik. Oke? Nah, oleh sebab itu kita perlu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, kita harus mengetahui antara hubungan Allah dengan Israel itu seringkali disamakan dengan ikatan pernikahan. Ya, hubungan Allah dengan umatnya Israel itu seringkali disamakan dengan ikatan pernikahan. Kalau di dalam perjanjian baru, itu sama dengan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita ini mempelai perempuan atau mempelai wanita daripada Kristus. Nah, itu seringkali hubungan Allah dengan umatnya itu diibaratkan hubungan pernikahan. Seperti Yesaya 54 ayat 5 ya, ini kita ambil dari Yesaya juga. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia, D-nya huruf besar ya. Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Nah, coba perhatikan di dalam kitab Yesaya di sini katakan dengan jelas sekali, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam. Ya, jadi perhatikan di sini ada relasi, hubungan suami istri. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Mandarin, Yeremia 3 ayat 14, ini juga dihubungkan dengan kondisi yang sama. Yehova suo bei dao de er ni ya, hui lai ba, in wei wo zuo ni men de zhangfu. Nah, zhangfu itu suami. Ya, nah, jadi di sini juga memberitahu pada kita satu hubungan relasi. Kemudian Efesus 5 ayat 22-29 ya kita sudah seringkali membacanya, yaitu bagaimana peran suami, peran istri, dan juga ini dalam hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, oleh karena latar belakang di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai suami daripada umatnya. Nah, ini sebuah gambaran. Tetapi tindakan Israel membelakangi Tuhan, menyembah dewa-dewa yang dianggap oleh Allah sebagai ketidaksetiaan atau perzinahan rohani. Pernikahan Hosea akan menjadi pelajaran bagi Israel yang tidak setia. Jadi sebenarnya Hosea disuruh mengawini perempuan yang tidak baik, itu sebuah pembelajaran rohani bagi umat Tuhan pada saat itu. Perempuan sundal merupakan gambaran tentang sikap Israel yang telah menyimpang dari Allah.
Kata sundal menggambarkan penyimpangan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Itulah sebabnya Hosea juga mengungkapkan hal itu dengan ungkapan yang lebih signifikan, yaitu bahwa roh penjinahan telah menyesatkan Israel. Sehingga nama-nama daripada anak-anak Hosea pun lo ruhama, artinya tidak dikasihi, dan lo ami, itu artinya apa? Bukan umatku. Merupakan nama-nama yang menggambarkan penolakan Allah terhadap umat Israel, khususnya Israel Utara. Nah, jadi sebenarnya Hosea juga tahu bahwa dia harus mengawini perempuan yang tidak baik dan punya anak-anak, diberikan nama yang demikian, karena ini ada sebuah pembelajaran rohani untuk supaya umat Israel tahu bahwa Allah begitu kecewa terhadap umatnya. Jika ditimbang dari perselingkuhan daripada Israel, memang Israel tidak lagi pantas diampuni. Tetapi akhirnya pengampunan dan penyelamatan itu datang juga kepada Israel dan Yehuda. Kabar baik itu diungkapkan juga melalui perubahan nama-nama Hosea. Lo Ruhama menjadi Ruhama, yang artinya yang dikasihi. Lo Ami menjadi Ami, artinya umatku. Jadi pembelajaran rohani di sini adalah seluruh umat manusia seharusnya seharusnya pantas dihukum karena dosa-dosanya. Tetapi karena kasih Allah, keselamatan itu telah datang ke dunia melalui Yesus Kristus, karena itu hiduplah di dalam kasih-Nya. Ya, jadi perlu diketahui apa yang kita bahas di dalam tafsiran-tafsiran yang ada itu semua punya dukungannya, ya. Artinya punya dukungan akademisnya. Apa yang kita jawab di dalam pertanyaan-pertanyaan ini ada dukungan-dukungan yang ada. Nah, oleh sebab itulah di dalam pemahaman ini memberitahu pada kita tentang pembelajaran rohani di mana umat Tuhan sudah mengecewakan Tuhan, dan sebuah gambaran di mana seorang nabi yang kudus harus menikah terhadap istri yang tidak baik, ya. Tetapi ada pengampunan yang Tuhan nyatakan, ya. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, dalam Wahyu 7 ayat 2 sampai 3 ada malaikat yang membawa meterai dan memeteraikan umat Allah pada dahi mereka. Apakah meterai itu sama dengan baptisan kudus? Apakah makna meterai tersebut? Thank you, Boksu. Nah, di sini kalau kita mengetahui di dalam kitab Wahyu banyak kiasan-kiasan yang perlu kita sama-sama perhatikan. Nah, jadi pertanyaannya apakah meterai itu sama dengan baptisan kudus? Ya, nah, coba kita untuk menjawab ini kita butuh dukungan ayat firman Tuhan yang lain. Nah, seperti biasa saya ingin sampaikan, untuk mengerti satu ayat firman Tuhan, kita butuh ayat firman Tuhan yang lain. Nah, untuk dukungan ayat firman Tuhan yang lain, prioritaskan ayat firman Tuhan di dalam kitab yang sama. Ya, supaya kita bisa mengerti maknanya secara baik gitu, ya. Artinya tidak mengutip terlebih dahulu dukungan ayat daripada yang lain dulu, ya. Nah, oleh sebab ini diambil dari kitab Wahyu, maka kita coba perhatikan dukungan Alkitab dari kitab Wahyu yang lain. Tadi di sini Wahyu 7 ayat 2 sampai 3 tentang meterai di dahi. Apa sih yang dimaksud dengan meterai yang di dahi? Nah, perhatikan. Di dalam ayat 14 pasal 14 ayat 1 di sana dikatakan, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Artinya tertulis nama Kristus dan nama Allah. Kemudian pasal 22 ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, jadi pemahaman meterai yang ada di dahi itu bukan lambang baptisan kudus, tetapi nama Kristus yang ada di setiap dahi daripada umat Tuhan, orang-orang yang diselamatkan, ya. Ya, mungkin kita bertanya bagaimana itu ditulis, kita mungkin secara mata jasmani tidak bisa melihat, tetapi secara rohani sesungguhnya nama daripada Kristus tercatat di dalam dahi kita sebagai meterai bahwa kita ini adalah umat Tuhan atau pengikut Kristus, ya. Jadi ini pemahaman meterai yang dimaksud di dalam pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, dalam Daniel 12 ayat 4, apakah kitab yang dimeteraikan itu adalah isi dari nubuat akhir zaman yang ada di dalam kitab Wahyu? Thank you, Boksu. Nah, karena di dalam Daniel juga ini juga berbicara tentang akhir zaman.
Di sana juga ada berbicara tentang Daniel, tentang meterai. Ya, coba kita lihat Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saya perhatikan Daniel sebenarnya waktu hidupnya banyak penglihatan-penglihatan yang Tuhan nyatakan kepadanya. Banyak firman-firman yang dinyatakan kepadanya. Sehubungan juga dengan akhir zaman. Di dalam perjanjian lama Allah juga menyingkapkan kepada Daniel tentang akhir zaman. Nah, kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat selanjutnya. Nah, ini perlu ya untuk menjelaskan ayat ini kita coba melihat ayat yang paling dekat yaitu satu perikop dengannya. Daniel 12 ayat 9 sampai 10 dan 13. Coba perhatikan. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Perhatikan di sini. Pergilah sampai tiba akhir zaman. Bagaimana Daniel bisa pergi sampai akhir zaman? Engkau akan beristirahat. Anda mengerti apanya istirahat? Akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Perhatikan baik-baik. Saya rasa teman-teman, rekan-rekan sudah bisa mengerti apa maksudnya. Apa yang dicatat dalam kitab Daniel adalah benar tentang akhir zaman. Namun, kitab akhir zaman tidak hanya tertulis dalam kitab Wahyu. Dan bisa dibilang seluruh kitab dalam Alkitab secara langsung atau tidak langsung menuliskan kisah tentang akhir zaman. Hanya saja pengertian dan pemahaman tentang akhir zaman akan disingkapkan Allah bertahap, tidak sekaligus. Bahkan Daniel sendiri pun akan mengerti bahagianya di akhir zaman ketika harinya tiba. Ya, jadi ini perlu diketahui. Ya, Daniel diberitahu tentang akhir zaman, tapi tidak menguasai secara sempurna, butuh waktu sampai kesempurnaan itu tiba baru dia mengerti dengan jelas. Demikian juga tentang pengertian doktrin akhir zaman. Kita semua ini setahap demi setahap untuk belajar mengerti tentang akhir zaman. Tidak ada seorang teolog, tidak ada seorang pendeta yang bisa mengatakan dia menguasai tentang doktrin akhir zaman secara sempurna. Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena ini akan Tuhan singkapkan bertahap. Ya, nah itu butuh waktu, butuh pergumulan, dan ini hanya diberikan kepada orang yang percaya pada Tuhan dengan hikmat bijaksana yang daripada Allah. Ya, jadi apakah ini berbicara tentang kitab Wahyu? Tidak hanya kitab Wahyu, ya. Jadi tidak hanya kitab Wahyu. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, Injil juga banyak berbicara tentang doktrin akhir zaman. Tuhan Yesus juga mengajarkan doktrin akhir zaman. Surat-surat Paulus juga mencatat dengan jelas ada doktrin akhir zaman. Ya, nah, kita bisa melihat hal-hal yang demikian. Pertanyaan keempat. Sore Boksu mohon pencerahan untuk pertanyaan berikut. Apakah penglihatan Nabi Yehezkiel tentang tulang-tulang kering yang dibangkitkan, Yehezkiel 37, adalah makna simbolik dari kebangkitan dan pemulihan Israel pada zaman Raja Daud, atau memiliki makna harfiah, yaitu membuat tentang orang-orang percaya yang akan dibangkitkan pada akhir zaman? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau rekan-rekan jemaat membaca kitab Yehezkiel, di sana ada satu kisah di mana tulang-tulang kering itu dibangkitkan. Ya, nah, kira-kira maksudnya bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya juga butuh buku tafsiran, ya, yang saya rasa ini buku tafsiran yang cukup bisa dipercaya, yaitu tafsiran Matthew Henry. Coba kita melihat pemahaman kebangkitan menurut Matthew Henry di dalam perikop firman Tuhan ini. Pertama, kebangkitan jiwa-jiwa dari kematian dosa kepada hidup atau kebenaran, kepada hidup yang kudus, surgawi, rohani, dan ilahi oleh kuasa anugerah ilahi yang menyertai firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kebangkitan jemaat Injil
atau suatu bagian dari jemaat Injil dari keadaan yang menderita dan teraniaya, terutama di bawah kuk Babel Perjanjian Baru, kepada kemerdekaan dan damai sejahtera. Kemudian kebangkitan yang ketiga, inilah maksudnya kebangkitan tubuh pada akhir zaman, terutama tubuh-tubuh orang percaya yang akan bangkit kepada hidup yang kekal. Jadi pemahaman kebangkitan di sana bisa dimaknai dengan 3 hal, yaitu kebangkitan rohani, kebangkitan gereja, dan kebangkitan tubuh, yaitu kebangkitan orang mati. Ya, jadi pemahaman kebangkitan dimaksud bisa dimengerti 3 hal. Oke. Pertanyaan kelima. Teman-teman, kalau ada yang kurang mengerti, silakan Anda catat dulu ya di samping. Kemudian nanti kita akan membahasnya ya di sesi terakhir, ada tanya jawab, silakan Anda bertanya. Kalau kurang mengerti, kita langsung sama-sama diskusikan ya. Kemudian pertanyaan kelima. Ada teman saya yang Buddhis bertanya kepada saya, katanya, mengapa orang Kristen selalu hanya bawa bunga saja ke ziarah makam dan tidak membawa yang lain, dan apa makna bunga bagi orang Kristen? Dan katanya lagi, mengapa orang Katolik boleh pegang dupa dan menyalakan lilin sewaktu ziarah di pemakaman? Thank you, Boksu. Ini pertanyaan yang umum, pertanyaan yang sering dipertanyakan, dan ini pertanyaan yang mungkin perlu diketahui bagi kita, ya, karena ini pertanyaan yang paling sering ditanya orang-orang non-Kristen terhadap kekristenan. Ya. Oleh sebab itu, pertanyaan yang sama saya akan berusaha melengkapi jawabannya dengan jawaban yang mungkin teman-teman jemaat belum pernah mendengarkannya. Ya. Saya akan menjawabnya demikian. Karena ini pemahaman bagaimana makna bunga di dalam kekristenan. Oke, saya akan memberitahu beberapa makna bunga menurut Alkitab. Pertama, menunjukkan keindahan yang melampaui kemegahan para raja. Bunga menunjukkan sebuah keindahan yang bahkan melampaui kemegahan para raja. Matius 6 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Oke. Kemudian makna bunga yang kedua menunjukkan kemuliaan manusia yang bersifat sementara. Dalam 1 Petrus 1 ayat 24, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini, kemuliaan yang kita miliki, itu semuanya bersifat sementara. Kemudian bunga melambangkan cinta kasih. Ya, saya rasa pemahaman bunga sebagai lambang cinta kasih bukan hanya di dalam Alkitab mencatat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menyaksikannya. Ya, orang pacaran, kasmaran, menyatakan cinta dengan bunga. Ya, bunga lambang cinta kasih. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Mazmur 45 ayat 1 dalam bahasa syair, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Jadi di sini memberitahu pada bunga bakung, nyanyian lagu Bunga Bakung itu menunjukkan sebuah nyanyian tentang cinta kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sebagai orang Kristen pada saat cengbeng atau pada saat ke makam, kita menaburkan bunga, ya, menyatakan apa? Sebenarnya menyatakan cinta kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal dunia. Ini juga menyatakan satu keindahan yang kita nyatakan pada mereka. Dan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa semua manusia pasti suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Jadi beberapa pemahaman makna bunga ini untuk kita sama-sama perhatikan. Ya, memang ada orang yang bercanda lah ya, saya anggap bercanda, mengatakan lu lang sinya soya tang kui sinya cak hua, cak hua gitu ya. Nah, padahal kita tahu orang berpacaran kasih bunga bukan untuk dimakan gitu kan, tapi bunga menyatakan apa? Cinta kasih. Ya, tapi tidak apa-apa ya, karena mereka di dalam ketidaktahuan. Ya, tidak pengertian. Tetapi saya mengharapkan setiap kita mengerti ya makna bunga di sana. Oke? Nah, lalu pertanyaan, mengapa tidak mempergunakan dupa? Ya, kenapa tidak mempergunakan dupa? Coba kita lihat kata Alkitab tentang dupa ya. Dupa menurut Alkitab Perjanjian Lama di sini katakan Imamat 26 ayat 30. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan. Dipunahkan oleh Tuhan.
kupunahkan. Dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Dengan kata lain, sebenarnya di dalam perjanjian lama, dupa itu berhubungan dengan penyembahan berhala yang Tuhan harus lenyapkan. Satu bagian lagi di dalam 2 Tawari 14 ayat 2-5. Asa atau Raja Asa melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ya, jadi sini juga mengatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan dupa itu biasanya identik dengan penyembahan berhala yang harus disingkirkan. Nah, lalu pertanyaannya, apakah masalahnya ini pegang dupa yang dipermasalahkan? Sebenarnya bukan dupanya menurut saya, tetapi adalah penyembahannya yang dipermasalahkan. Karena Alkitab katakan, ketika kita misalnya kepada Alkitab memberitahu pada kita ginilah, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Maksudnya adalah, sebenarnya intinya, pegang dupa kalau untuk menyembah itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau pegang hio untuk misalnya dulu orang menghidupkan kompor, ya itu nggak ada masalah. Demikian juga sebaliknya, tanpa pegang dupa, tapi kalau kita menyembah, tangannya bentuknya pai-pai, itu juga dipermasalahkan dan tidak diperbolehkan. Nah, di dalam Keluaran 20:4-5 memberitahu pada kita, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di atas langit atau di bumi di bawah. Lalu pertanyaan, kalau bukan patung bagaimana? Juga tidak boleh. Alkitab katakan apa? Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Yang justru Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Di sini memberitahu pada kita dengan sangat jelas sekali. Sekalipun bukan patung, tapi matahari, bulan, bintang, bahkan mungkin malaikat-malaikat di surga, itu juga tidak boleh disembah. Dan kita tidak boleh beribadah kepadanya. Jadi sebenarnya orang tua kita yang meninggal dunia, sebaik apapun, mereka harus kita hormati. Tetapi tidak boleh kita sembah. Nah, ini sudah saya pernah sampaikan berulang kali, bahwa menyembah dan menghormati itu punya pemahaman yang berbeda. Sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua. Berbakti itu berhubungan dengan apa? Penghormatan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak, tidak boleh menyembah orang tua yang sebaik apapun. Kenapa? Karena hanya Tuhan saja yang boleh kita sembah. Orang tua yang sebaik apapun, itu juga ada pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bagaimana menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan menghormati orang tua kita. Ya, hari itu sudah saya jelaskan bagaimana menghormati orang tua yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Pertanyaan ke-6. Yesaya pasal 45, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Pertanyaannya adalah, Kores sebagai alat apanya? Gitu ya. Nah, kira-kira Tuhan memakai Kores sebagai apa? Ya, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, Yesaya 45 ayat 13 memberikan penjelasan kepada kita cukup jelas. Allah yang akan menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Jadi, Kores itu sebagai alat Tuhan apa? Ya ini.
jawabannya ya. Oleh sebab itu makanya ketika kita baca satu bagian firman Tuhan, coba baca secara keseluruhan ya, karena ayat Alkitab itu saling mendukung, saling melengkapi ya. Prioritas ya, ini salah satu teknik ya untuk mengerti firman Tuhan. Untuk satu ayat yang tidak mengerti, baca satu bagian perikop itu ya, satu bagian perikop itu. Kemudian yang kedua, pasal-pasal yang berhubungan dengan itu. Kemudian ketiga, satu kitab dengan itu. Keempat, ya, nah, kalau bisa perjanjian baru ya hubungi perjanjian baru dulu, perjanjian lama bawa perjanjian lama ya. Nah, kemudian 5 baru butuh kitab-kitab lain ya untuk saling melengkapi untuk mengerti satu bagian firman Tuhan. Dan ingat, satu ayat firman Tuhan pasti bisa dijawab ataupun dijelaskan oleh ayat firman Tuhan yang lain. Karena itu punya satu garis benang merah, saling berhubungan satu dengan yang lain. Pertanyaan ketujuh, apakah Hitler dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang Yahudi dalam peristiwa Holocaust? Mungkinkah tragedi Holocaust ada hubungannya dalam Matius 27 ayat 25? Terima kasih, God bless. Ya, Matius 27 ayat 25 maksud itu apa gitu ya, kita perlu ketahui dulu. Ya, rupanya di Matius 27 25 itu berbicara tentang seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Itu maksudnya gini loh, waktu Pilatus tidak menemukan kesalahan daripada Tuhan Yesus, dia mencuci tangan. Tetapi oleh karena rakyat orang banyak itu takut supaya takut Pilatus melepaskan Tuhan Yesus, mereka katakan apa? Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, jadi pertanyaan ini adalah, apakah oleh karena kalimat inilah maka orang-orang Yahudi dimusnahkan waktu itu ya, zaman Hitler ya, kita tahu kisah ini ya. Nah, kita perlu mengetahui alasan di balik Hitler melakukan Holocaust. Ini untuk menjawab pertanyaan ini saya harus asah otak juga ya, untuk kira-kira mengerti, jangan asal menjawab ya. Kalau saya sudah berusaha menjawab, Anda masih mungkin kurang mengerti ya, Anda bisa mencari juga di dalam artikel-artikel yang ada ya tentang Holocaust ya. Oke. Holocaust adalah peristiwa pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi oleh rejim Nazi dan kolaboratornya, seperti dilansir dalam laman resmi Museum Holocaust yang ada di Amerika Serikat. Holocaust berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengorbanan dengan api. Selama ratusan tahun, kata Holocaust digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada suatu peristiwa pembantaian besar-besaran. Namun sejak tahun 1960, istilah ini mulai digunakan oleh para pakar dan penulis untuk menggambarkan genosida atau kejahatan dengan kekerasan terhadap umat Yahudi. Ya, jadi ini Holocaust adalah tentang pembantaian orang Yahudi. Berawal dari keinginan Hitler untuk menyatukan Eropa dan bahkan dunia dalam satu rumpun ras dan budaya dengan menghancurkan etnis, bangsa, ras, dan budaya lain yang dianggap tidak berguna dan patut untuk dihilangkan. Hitler berpandangan ras Arya sebagai ras superior, sedangkan ras dan bangsa lain merupakan ras inferior dan patut dibinasakan. Oleh karena itu, menurut buku Adolf Hitler dan Holocaust, untuk mewujudkan cita-cita Adolf Hitler, muncul apa yang dinamakan peristiwa Holocaust, yaitu pembantaian umat manusia secara sistematis. Orang-orang Yahudi menjadi sasaran utama pada peristiwa yang terjadi tahun 1933 sampai 1945 tersebut. Mereka dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis di Jerman. Ya, jadi ini latar belakangnya. Ya, untuk detailnya Anda bisa baca di internet cukup banyak. Nah, sekarang intinya gini. Kalau kita memperhatikan Alkitab, dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah senantiasa memakai tangan bangsa-bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Ketika mereka sudah menyimpang jauh dari kehendak Tuhan, namun setelah mereka berbalik dan bertobat, Tuhan kembali memulihkan keadaan mereka. Jadi dengan kata lain, memang benar ketika umat Israel, orang Yahudi, ketika mereka menyimpang daripada Tuhan, Tuhan selalu menghukum mereka dengan bangsa-bangsa lain yang memerangi mereka, membinasakan mereka. Benar demikian. Lalu menjadi pertanyaan kita adalah, apakah berhubungan dengan Matius 27 ayat 25? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah
yang terjadi itu merupakan penghukuman Tuhan oleh karena ditanggung kepada anak-anak mereka. Untuk hal ini, saya memegang satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 34. Yang mana Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan kata lain, ayat firman Tuhan ini menjadi landasan saya bahwa apa yang terjadi di Holocaust itu tidak ada hubungan dengan penyaliban Tuhan Yesus. Ya, saya tidak tahu dengan hamba Tuhan lain ya, saya tidak tahu dengan pendeta lain bagaimana pemahaman mereka, tetapi landasan saya mengatakan tidak ada hubungannya adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Oke? Ini landasan firman Tuhan yang saya pegang, ya. Kemudian pertanyaan ke-8. Di dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai 5, apakah itu dan bagaimanakah itu kasih-Mu yang semula? Bukankah jemaat di Efesus tekun dan sabar menderita demi nama Tuhan? Bagaimana dan mengapa mereka bisa tidak ada kasih yang semula? Ini pertanyaan yang baik. Jemaat di Efesus ada jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Tetapi ada tapinya. Ya, kalau kita perhatikan ya, ini di dalam pujian kelebihan daripada jemaat di Efesus. Pertama, pekerja keras dalam ketekunan. Kemudian ayat kedua mengatakan aktif dalam kegiatan dan pekerjaan. Ayat ketiga sangat tegas dalam hal pengajaran mereka, menguji rasul-rasul palsu dan mendapati kesesatan mereka. Artinya apa? Dalam hal melawan ajaran sesat, mereka tegas. Kemudian ayat keempat, sabar menderita karena nama Tuhan. Ayat kelima, dalam kesulitan dan penderitaan yang dialami itu mereka tidak mengenal lelah. Nah, perhatikan, ini pujian-pujian yang disampaikan Kristus terhadap jemaat di Efesus. Tetapi kenapa Tuhan mencela mereka? Jika keadaannya demikian mengagumkan, mengapa Kristus mencela mereka? Nah, ini jawabannya. Karena menurut Kristus, mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Kelima pujian tersebut ternyata dilakukan bukan karena cinta kasih pada Tuhan, tetapi semata-mata hanya menjalankan tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi. Seringkali fokus kepada kebenaran. Ini coba perhatikan baik-baik. Seringkali, karena ada ajaran-ajaran sesat ya, ada nabi-nabi palsu ya, perhatikan. Seringkali fokus kepada kebenaran melunturkan kasih pada sesama dan memandangnya dari segi benar salah semata. Suasana persekutuan yang pada mulanya begitu indah kini berubah menjadi suasana dingin dan kaku yang setiap saat bisa meletus dalam silang sengketa yang mengarah pada perpecahan. Perhatikan baik-baik. Apa yang seringkali terjadi konflik di dalam gereja? Mempertahankan kebenaran. Apa yang membuat terjadi perpecahan? Karena kebenaran yang mau dipertahankan. Ini seringkali yang terjadi ketika fokus kepada kebenaran, doktrin-doktrin yang merasa diri paling benar, maka seringkali kasih itu akan sepertinya hambar. Kasih itu sepertinya sulit untuk dinyatakan. Kenapa? Karena mempertahankan kebenaran. Terlalu mempertahankan kebenaran. Salah seorang hamba Tuhan Gereja Metodis Indonesia yang sudah almarhum dan pernah menjadi rektor di SBC, Singapore Bible College, Yap Bun Han Mukse, dia mengatakan, Pak, gereja sebenarnya bukan hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi juga berbicara tentang kasih. Ini punya dukungan Alkitab. Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jemaat di Efesus adalah jemaat yang menjunjung kebenaran, menentang keras doktrin-doktrin yang salah daripada nabi palsu. Tetapi oleh karena mereka fokus pada kebenaran, sehingga kasih mereka kepada Allah, kasih mereka pada sesama itu menjadi pudar. Oleh sebab itulah menjadi perhatian bagi kita. Memang gereja perlu berbicara tentang kebenaran. Tetapi perlu juga bagaimana menjunjung
kasih di dalamnya. Ya, jadi ini pemahaman yang perlu kita sama-sama perhatikan. Pertanyaan ke-9. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, di sini berarti kan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Nubuat itu apa? Nubuat itu khotbah. Ya, nubuat itu khotbah. Misalnya saya katakan, saudara-saudara sekalian, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini nubuat, sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita akan meninggalkan dunia ini tetapi tidak untuk selamanya. Kita akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh yang baru dan kita akan naik ke surga, dikumpulkan bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Nah, ini nubuatan. Nubuat itu apa? Khotbah yang disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Ya, jadi dengan kata lain, kasih tidak berkesudahan, khotbah akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Oke? Ini berbicara tentang apa? Nah, ini pertanyaan begini. Shalom Pendeta Yufredi, izin nanya. Ini yang dimaksud di atas adalah pekerjaan Roh Kudus apakah akan berhenti? Nah, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Inilah yang akan kita alami di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Kasih tidak berkesudahan. Kita tidak perlu lagi berkhotbah di sana. Bahasa roh akan berhenti. Kenapa? Bahasa roh tujuan utamanya untuk membangun jemaat. Untuk pengabaran Injil. Untuk kepentingan bersama. Bahasa roh itu kan karunia rohani. Itu sudah beberapa kali saya sampaikan. Itu pasti akan berhenti. Karena di surga tidak lagi pergunakan bahasa roh. Ya, pasti pakai bahasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian pengetahuan akan lenyap. Kita mau berbicara tentang apa? Mau mengetahui tentang apa? Semua sudah tahu di sana gitu loh. Karena sudah ketika yang sempurna datang, sempurna tiba, ya yang tidak sempurna pasti akan lenyap gitu ya. Karena ini ada dukungan Alkitabnya. Jadi ini berbicara tentang apa? Kondisi di dalam kesempurnaan. Ya, ayat selanjutnya. Ya, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, jadi ini bukan berarti karya Roh Kudus tidak dilaksanakan lagi, bukan, tetapi sudah selesai karena sudah dalam kerajaan surga. Ya, di kerajaan surga apa masih perlu khotbah lagi? Kalaupun khotbah itu tidak ada giliran kita lagi. Kita mau khotbah tentang siapa? Tentang Musa, di sana ada Musa. Mau khotbah tentang Paulus, di sana ada Paulus. Mau khotbah tentang siapa? Yesus ada di sana. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini satu gambaran untuk ketahui bahwa di dalam kesempurnaan hal-hal yang demikian tidak akan terjadi lagi. Sehingga tadi kalau ayat tadi biasa dikutip untuk apa? Bahasa roh akan berhenti. Kalau ada orang katakan bahasa roh nanti dipergunakan di surga. Nah, justru di sini ayat firman Tuhan mematahkan argumentasi tersebut. Justru bahasa roh akan berhenti. Kita di surga tidak mempergunakan bahasa roh lagi. Karena bahasa roh itu tujuannya apa? Untuk penginjilan, untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat, dan sebagainya. Ya. Pertanyaan ke-10. Kenapa Roh Kudus pada saat Tuhan Yesus dibaptis turun dalam bentuk seekor merpati? Sementara pada hari Pentakosta dalam bentuk lidah-lidah api. Apakah ini menunjukkan Roh Kudus itu ada macam-macam jenisnya? Dan apakah ada maksud di balik penampakan ini? Ini pertanyaan yang bagus, ya. Ini pertanyaan yang bagus, ya, bahwa dia jeli ketika baca Alkitab, dia tahu ini lambang-lambang Roh Kudus. Tetapi kenapa berbeda, gitu ya? Nah, coba perhatikan di dalam Alkitab. Sebenarnya di dalam Alkitab memberitahu pada kita beberapa lambang-lambang Roh Kudus, tidak hanya merpati ataupun lidah api. Nah, coba saya kumpulkan, ya, minimal ada 6, ya. Kita sama-sama lihat dan punya makna di dalamnya. Lambang-lambang Roh Kudus. Ya, lambang-lambang Roh Kudus, air. Tindakan Roh Kudus dalam pembaptisan. Ini menunjukkan memberi hidup, menyegarkan, memuaskan yang haus, menyiram benih pertumbuhan, mengeluarkan buah, membersihkan atau mandi, ya. Nah, jadi ini pemahaman air sebagai memberi hidup, ya, lambang Roh Kudus.
Kemudian ada lagi angin yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kehadirannya seperti roh. Hal ini menunjukkan kuasa Roh Kudus yang tidak kelihatan. Angin, udara, dalam kehidupan di bumi sangat dibutuhkan. Ya, Roh Kudus itu juga diibaratkan sebagai angin. Kemudian api, daya transformasi perbuatan Roh Kudus yang membakar, menyemangati dan berkobar, menerangi, menghangatkan, menghanguskan, menyucikan dan memisahkan, memurnikan kuasa dan semangat. Ya, lidah api di dalam Pentakosta itu memberikan semangat bagi mereka. Ya, kemudian anggur, kesukaan pada pesta-pesta, ingat perkawinan di Kana, ya, anggur baru gitu ya, menyegarkan, membangkitkan kekuatan, kesukaan, sukacita penuh, nyanyian pujian bagi Allah, mengagungkan Tuhan, perbuatan yang luar biasa di luar kuasa manusia, artinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, inilah manifestasi pada Roh Kudus, ya, ini lambang ya anggur. Kemudian minyak yang digunakan untuk pengurapan, kesembuhan, urapan, penerapan pada lampu, makanan, kuasa sebagai raja dan sebagainya. Kemudian burung merpati, ya, waktu Tuhan Yesus dibaptis ada lambang Roh Kudus seperti burung merpati menunjukkan kedamaian, kasih, suci, lemah lembut, halus, tulus, setia dan sebagainya. Ya, jadi itulah lambang-lambang Roh Kudus, ya. Jadi minimal ada 6, ya, dengan maksud di dalamnya. Kemudian pertanyaan ke-11. Pada saat perjanjian lama dikatakan bahwa Roh Kudus dapat meninggalkan seseorang yang tidak hidup kudus. Tetapi di dalam perjanjian baru katanya Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya. Ada yang menyimpulkan Allah perjanjian lama itu selalu mencari orang yang sempurna, yang tidak sempurna dihakimi, seperti kejadian Ananias dan Safira. Sementara Allah perjanjian baru bersifat penolong dan lebih mau mengampuni. Apakah ini benar? Bagaimana tanggapan Boksu soal ini? Nah, sebelum saya menjawab, perlu saya sampaikan karena setiap pertanyaan saya memperhatikannya dengan cukup seksama, ya. Tapi mungkin saja waktu bertanya ini kurang diperhatikan. Ananias dan Safira itu adalah 2 tokoh Alkitab yang ada di dalam perjanjian baru, bukan perjanjian lama, ya. Jadi ini perhatikan, Ananias juga dihukum oleh Tuhan, ya, dihukum oleh Tuhan di dalam perjanjian baru, ya. Nah, jadi ini penggunaan tokoh Alkitabnya mungkin mungkin kurang begitu tepat, ya, karena di sini mengatakan ada yang menyimpulkan Allah perjanjian lama itu selalu mencari orang yang sempurna, yang tidak sempurna dihakimi seperti kejadian Ananias dan Safira, sementara Allah perjanjian baru bersifat penolong dan lebih mau mengampuni. Justru Ananias dan Safira di dalam perjanjian baru mereka langsung dihukum dan mati, kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana tanggapan saya tentang hal ini? Oke. Ini sebenarnya kalau nggak salah pernah disinggung, tidak apa-apa. Saya sudah katakan saya akan menyempurnakan atau menjawab lebih lengkap lagi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti demikian. Apakah Allah perjanjian lama berbeda dengan Allah perjanjian baru? Nah, ini seringkali yang dipertanyakan. Sepertinya Allah perjanjian lama itu lebih kejam, lebih tidak berbelas kasihan. Sedangkan Allah perjanjian baru itu lebih memiliki kasih dan pengampunan. Apakah demikian? Nah, coba kita perlu dukungan Alkitab. Ibrani 1 ayat 12. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat 12. Engkau tetap sama. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini adalah karakter daripada Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kita perhatikan lagi ayat perjanjian lama. Mazmur 102 ayat 27-28. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tadi Ibrani perjanjian baru, ini Mazmur perjanjian lama. Jadi di sini cukup memberitahu pada kita bahwa apa yang ada di dalam pribadi Allah perjanjian lama
dan juga perjanjian baru sama. Demikian juga dengan karya Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama. Kalau kita katakan kenapa roh Allah yang di dalam diri Saul bisa sepertinya keluar masuk gitu loh. Keluar masuk. Numpang tanya. Di Yudas Iskariot perjanjian baru, Roh Kudus pernah nggak berkarya di dalam hidup Yudas Iskariot? Saya yakin pernah. Tetapi akhirnya ya dia juga meninggalkan Tuhan, akhirnya bunuh diri dan juga menjual Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kondisinya sama. Ya, mendustai Roh Kudus itu hukumannya ada juga di dalam perjanjian baru. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga ada gitu loh. Ya, kasih dan perjanjian lama ada. Demikian juga kasih dan perjanjian baru juga ada. Jadi sebenarnya tergantung cara kita melihat dan menilai. Ya, tergantung cara kita melihat dan menilainya. Pertanyaan ke-12. Ada aliran gereja lain yang punya ideologi seperti gerakan Pentakosta ketiga. Apakah ini dibenarkan? Setahu saya, Roh Kudus akan berhenti bekerja pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Yang dilambangkan dengan kejahatan di mana-mana dan tiada orang yang insaf, sekaligus mengakhiri Pentakosta yang telah dicurahkan Allah pada kita. Sementara di zaman sekarang Pentakosta itu masih berlangsung. Kalau kita menggantikan program Pentakosta Allah sebagai Pentakosta kedua dan ketiga, bukankah saat tidak langsung kita melawan rencana Tuhan? Dapatkah pemahamannya demikian dikategorikan sebagai antikristus? Soalnya Kristus artinya juru selamat, anti artinya melawan. Jadi antikristus berarti orang atau ajaran melawan rencana keselamatan dari Allah. Bukankah demikian? Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi pembelajaran semakin mendekatkan kita kepada Tuhan dalam iman dan perbuatan. Nah, ini pertanyaan juga perlu saya koreksi. Ya, setahu saya Roh Kudus akan berhenti bekerja pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Saya rasa ini dukungan Alkitabnya di mana saya kurang tahu. Saya sih berpikir Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sama-sama berkarya untuk selama-lamanya. Dan tidak bisa dikatakan bahwa Roh Kudus akan berhenti bekerja pada saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Saya tidak tahu dukungan Alkitabnya yang dipakai di mana, gitu ya, dan sebagainya. Oke, saya tidak akan membahas pertanyaan ini. Saya akan membahas tentang Pentakosta dulu, ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Pemahaman Pentakosta perjanjian lama itu perlu kita ketahui, ya. Jadi tadi ditanya tentang Pentakosta 2 dan 3 gitu ya. Nah, kita perlu mengetahui Pentakosta. Sebenarnya Pentakosta di dalam perjanjian lama sudah ada. Bukan hanya terjadi dalam perjanjian baru saja. Oke? Pentakosta dan perjanjian lama dikenal sebagai hari raya 7 minggu yang menandakan selesainya masa panen yang dihitung mulai dari sejak pertama kalinya menyabit gandum. Hari raya ini diumumkan sebagai hari pertemuan kudus, di mana orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan berat dan semua laki-laki Israel harus hadir di tempat kudus. Para imam akan mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa umat, sehingga hari itu juga dikenal sebagai hari penuh sukacita. Karena pada hari itu orang Yahudi yang saling mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas berkat yang daripada Tuhan. Nah, jadi Pentakosta perjanjian lama itu sudah ada. Ya, dikenal sebagai hari raya 7 minggu. Ya, 7 minggu, 49 hari, ya hampir 50 hari. Ya. Kemudian Pentakosta perjanjian baru. Berasal dari Yunani, hari ke-50 memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Oke? Nah, ini pemahaman Pentakosta yang kita ketahui di dalam perjanjian baru. Nah, sekarang kita lihat makna Pentakosta di masa kini. Makna Pentakosta di masa kini adalah meninggikan karya Allah. Perbuatan-perbuatan besar daripada Allah, masih ingat? Ketika Pentakosta terjadi, orang-orang berbahasa lidah atau berbahasa roh, dan mereka yang mendengarkannya langsung mengerti. Dari berbagai daerah langsung mengerti tentang apa? Apa yang dikatakan, yaitu apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, oleh sebab itu makna Pentakosta di masa kini adalah apa? Meninggikan karya Allah atau perbuatan besar Allah melalui diri Yesus yang telah mempersembahkan diri menjadi kurban penghapus dosa bagi umatnya. Nah, itu makna Pentakosta di masa kini.
kemudian pencurahan Roh Kudus yang menyertai gereja, umat Tuhan atau berdirinya gereja, untuk apa? Menunaikan tugas yang dipercayakan bagi gereja, yakni apa? Bermisi. Ingat, waktu Pentakosta pertama, tujuannya apa? Memberitakan Injil. Di sana berkumpul orang-orang Yahudi dari segala tempat, dari segala bangsa, berkumpul di sana. Ya, nah. Kemudian keberanian dan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya. Yaitu apa? Penyertaan Roh Kudus yang akan selalu beserta dengan kita, menghibur kita, memberikan hikmat bijaksana bagi kita sampai selama-lamanya, yaitu sampai pada akhir zaman. Jadi pemahaman makna Pentakosta ini. Oke. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Mengenai pemahaman gereja tertentu tentang Pentakosta 1, 2, dan 3, kita perlu mengetahui juga argumentasi mereka secara konkret. Kita tidak boleh sembarangan untuk menjudge seseorang atau gereja tertentu sebagai antikristus. Tidak ada seorang pun yang sempurna sampai suatu hari segala sesuatu sempurna. Ingat, pengajaran kita, nubuat kita itu tidak sempurna. Ya, sampai yang sempurna itu terjadi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kita jangan terlalu mudah menjudge gereja tertentu antikristus. Ya. Nah, kita perlu ketahui ciri-ciri antikristus menurut Alkitab apa. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu supaya kita jangan sembarangan menjudge orang sebagai antikristus. Kira-kira ciri-ciri Alkitab tentang antikristus apa, ya? 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Oke? Yang menyangkal Yesus adalah Kristus, adalah antikristus. Kemudian apa? 1 Yohanes 4 ayat 3. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Artinya apa? Yang kita ketahui Yesus berasal daripada Allah yang menjadi manusia. Tetapi kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itulah antikristus. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia ini. Ya, jadi yang dimaksud antikristus menurut Alkitab, mereka yang tidak mengakui Yesus adalah Allah. Kemudian 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi cukup jelas ya. Bagaimana kita bisa menilai ini ajaran antikristus atau tidak? Alkitab memberitahu kepada kita. Masalah gaperta, gaji pertama. Masa gaji pertama langsung kasih 100% pada Tuhan? Apakah tidak salah penafsiran? Bagaimana kalau dia keluarga miskin? Kalau dia dapat gaji pertama dan langsung kasih semuanya, jadi dia dan keluarganya makan apa sih? Nah gitu ya. Perhatikan baik-baik Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ya. Ini kutipan ayat yang dipergunakan. Kita perlu baca dulu ya supaya kita jangan salah mengerti. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Segala penghasilan, kalau dia gaji pertamanya pertama sekali, gaperta, lalu diberikan semuanya gitu ya. Apakah pemahamannya demikian? Nah, kita perlu dukungan Alkitabnya, oke? Ini adalah kutipan daripada ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama tentang hukum Musa ya. Keluaran 22 ayat 29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Jadi dengan kata lain, yang dipersembahkan sebagai persembahan sulung bukan hanya hasil tanaman, bukan hanya penghasilan, tetapi yang sulung dari anak-anakmu lelaki harus kau persembahkan kepada Tuhan, kepadaku. Jadi perhatikan baik-baik, yang dimaksud dengan persembahan bukan hanya gajimu atau penghasilanmu, tetapi yang sulung dari anak-anakmu lelaki harus kau persembahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang ingin tanya, kira-kira mempersembahkan anak sulung kepada Tuhan itu caranya bagaimana?
Itu jangan dimengerti mempersembahkan kurban ya, sebagai kurban kambing domba, bukan begitu maksudnya. Ya, itu perlu diketahui. Nah, sebenarnya apa yang tercatat dalam perjanjian lama ini juga dinyatakan di dalam perjanjian baru, bukan hanya perjanjian lama, bukan hanya di Amsal, bukan hanya ditulis oleh kitab Musa, tetapi Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang dimaksud dengan persembahan bukan hanya penghasilanmu, bukan hanya anakmu, tetapi persembahan hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan. Itu adalah persembahan. Dengan kata lain, sebagai kesimpulan demikian. Segala sesuatu yang kita miliki berasal daripada Allah. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita, kita yang sehebat dan serajin apapun tidak bisa bekerja dengan baik untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ini harus dicamkan. Hari ini saya punya penghasilan, bukan karena saya bisa, bukan karena saya pinter, bukan karena saya rajin. Kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan yang baik, Tuhan tidak memberikan kita kesempatan, apakah kita bisa bekerja dengan baik, mencukupkan kebutuhan kita? Bagi saya, persembahkanlah segala sesuatu pada Tuhan, bukan saja hasil pertama, atau bukan hanya hasil sulung. Tetapi setiap kita mengingat bahwa ini adalah berkat daripada Tuhan, maka sudah seharusnya dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maksudnya apa? Bukan hanya persembahan sulung, tetapi persembahan yang gaji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan semua yang kita miliki harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, namun jangan disalah mengerti apa maksudnya dipersembahkan seluruhnya. Kemudian, hanya saja pemahaman seluruhnya ini bukan berarti kita tidak bertanggung jawab lagi atas apa yang Tuhan beri. Justru sebaliknya, semua yang Tuhan curahkan bagi kita, kita bertanggung jawab mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan saja harta, kekayaan kita, tetapi juga termasuk anak-anak kita. Jadi, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara perhatikan di sini. Yang harus kita persembahkan seluruhnya bukan hanya persembahan sulung, tetapi apa? Segala sesuatu yang kita miliki. Apa dukungan Alkitabnya lagi? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita rasa itu adalah berkat daripada Tuhan. Kesehatan, anak, keluarga, penghasilan, kalau kita tahu itu adalah berasal daripada Tuhan, harus dipergunakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu pertanyaannya, caranya bagaimana? Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Pengelolaan uang yang Tuhan berikan bagi kita, harta yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anak yang Tuhan percaya bagi kita, keluarga yang Tuhan berikan bagi kita, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lalu, yang ingin saya sampaikan di sini apa? Jangan batasi persembahan hanya soal uang. Bagi Tuhan, yang Tuhan inginkan sebenarnya bukan uang. Yang Tuhan inginkan adalah apa? Hidup kita dipersembahkan baginya. Ya, jadi ini pemahaman supaya kita jangan salah mengerti. Pertanyaan ke-14. Pak, saya mau tanya, apakah kita orang Kristen boleh investasi di Bitcoin? Wah, ini pertanyaan yang menurut saya paling sulit dari semua pertanyaan yang ada. Kenapa? Saya demi untuk mencari pertanyaan ini, saya harus menelepon banyak teman-teman ya untuk mengerti tentang Bitcoin ini ya. Memang internet bisa dapat semula itu, tapi bagaimana pandangan Kristen tentang Bitcoin ini? Nah, itu saya perlu mengetahui terlebih dahulu tentang hal Bitcoin ya. Ya mungkin para teman-teman yang di sini yang investasi Bitcoin ataupun pengusaha Bitcoin, nah nanti cobalah bantu jelaskan kalau jawaban saya kurang tepat, ya silakan. Saya memberikan peluang dan saya tidak katakan jawaban saya paling benar, tapi saya hanya dari informasi-informasi yang saya tanya, ya saya sampai bertanya pada Vice President di sebuah perusahaan besar di Jakarta untuk mendengar
bagaimana pandangan dia tentang Bitcoin. Ya, konglomerat yang saya kenal di Medan, saya telepon dia. Bagaimana pandangan tentang Bitcoin. Ya, kemudian teman saya yang selama ini main saham, ya, saya telepon dia. Ya, kira-kira Bitcoin itu bagaimana? Nah, dia memberikan informasi bagi saya. Oke, sekarang saya ambil pemahaman sederhana. Bitcoin itu apa sih? Nah, ini dari internet saya kutip. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan tahun 2009 oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nah, ini pun menurut orang bukan orang Jepang, gitu ya. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank, ya. Karena banyak orang katakan sudah kecewa sama bank, ya. Kemudian biaya-biaya banyak yang keluar dan sebagainya lah. Lalu diciptakanlah Bitcoin. Lalu Bitcoin ini adalah uang semuanya. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab. Lalu harga naik turun Bitcoin dipengaruhi oleh apa? Kalau saham dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Ini Bitcoin yang bisa naik turun dipengaruhi apa? Itu dipengaruhi oleh pasar di mana para motivator yang pintar berbicara dan sebagainya yang mempengaruhi. Artinya apa? Argumentasi lah yang membuat Bitcoin itu transaksinya naik turun. Ya, argumentasi itu yang membuat, dan herannya Bitcoin ini mencapai puncaknya, ya. Orang bilang berapa tahun yang lalu Bitcoin naik puncak, ini tambah naik lagi gitu ya. Sehingga banyak orang tertarik untuk investasi Bitcoin. Nah, sekarang saya ingin kita melihat dari sudut pandang Alkitab, oke, kekristenan, oke. Ini silakan yang tahu tentang Bitcoin coba. Ini juga saya rasa bukan hanya untuk Bitcoin, tetapi juga hal-hal yang lain, ya. Bagaimana kekristenan tentang investasi Bitcoin? Pertanyaannya saya akan menjawab dengan pertanyaan. Apakah permainan investasi Bitcoin ini bisa membuat kita jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita terbelenggu dan candu? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita ketahui. Kira-kira ketika bermain Bitcoin ini bisa membuat kita kecanduan tidak? Seperti judi. Judi bisa candu ya. Nah, kira-kira bermain Bitcoin ini bisa candu tidak? Anda menjawabnya. Oke. Kemudian kedua, apakah investasi Bitcoin ini sama seperti gambling, berjudi? Nah, ini juga perlu Anda jawab. Kemudian ketiga, apakah investasi ini bisa membuat hari-hari yang kita lalui menjadi tidak ada kedamaian? Ya, ketika naik turun, harga Bitcoin ini membuat hati kita tidak damai, kehilangan sukacita. Apakah bisa demikian? Kemudian keempat, apakah investasi yang demikian bisa mempengaruhi iman kita dan membuat kita menjadi serakah? Membuat kita semakin serakah, tamak, dan sebagainya. Kalau bisa, maka kita harus berusaha mengatakan no kepada Bitcoin. Bisa membuat candu, bisa menjadi bagian dari judi, kemudian membuat hari-hari kita tidak ada rasa kedamaian, dan membuat kita bisa menjadi orang yang serakah, maka harus berkata no kepada Bitcoin. Oke? Nah, sekarang dukungan Alkitab tentang hal ini. Perhatikan, ini menjadi prinsip di dalam kita berbisnis ataupun berinvestasi. Perhatikan, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tuhan tidak melarang orang kaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amsal 20 ayat 21 mengatakan milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Oleh sebab itulah firman Tuhan sebenarnya dengan tidak langsung ingatkan kita jadi kaya dengan berusaha, dengan berjeri lelah, dengan menghemat. Bukan seperti main judi. Cepat dapat, cepat habis. Oke? Nah, untuk menggenapi ataupun untuk menyempurnakan argumentasi saya rasa teman-teman kenal Warren Buffett. Seorang pakar perekonomian, ya, orang terkenal, orang kaya, dia katakan apa? Bitcoin sama seperti racun tikus. Mengapa disebut racun tikus? Karena membuat orang tertarik, ingin, tetapi sebenarnya mematikan. Sekarang naik, membuat banyak orang investasi. Tetapi ingat, akhirnya itu akan tragis.
Nah, ini saya baca di dalam artikelnya. Perhatikan, ini artikel di Kompas.com. Ya, tanggal 26 November 2019. Berarti sekitar tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Ini argumentasinya. Oke? Teman-teman, ini informasi yang saya tahu tentang Bitcoin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Wan An Muse, ada pertanyaan dari anak umur 7 tahun. Apakah di dunia ini Sinterklas nyata? Bagaimana cara Kristen menjelaskan bahwa Sinterklas itu hanya dongeng? Sesi Muse. Nah, ya, ini sebagai pertanyaan yang ringan ya, supaya kita juga jangan terlalu tegang ya. Ini pertanyaan anak-anak ya, pertanyaan anak-anak. Namun kita perlu ketahui asal mula dari Sinterklas dulu atau Santa Claus dulu ya. Sinterklas dalam bahasa lain dikenal sebagai Santa Claus, ada tokoh dalam berbagai budaya menceritakan tentang seorang yang memberikan hadiah kepada anak-anak, khususnya pada hari Natal. Santa berasal dari tokoh dalam cerita rakyat di Eropa yang berasal dari tokoh Nicholas dari Myra. Adalah orang Yunani kelahiran Asia Minor pada abad ketiga Masehi di kota Patara. Ia adalah anak tunggal dari keluarga Kristen yang berkecukupan, bernama Epipanius dan Johanna. Nicholas adalah seorang uskup yang memberikan hadiah kepada orang-orang miskin. Jadi dia adalah uskup, ya, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Oke. Nah, jadi Santa Claus ini latar belakangnya demikian, ya. Santa Claus itu asal mulanya demikian. Oke. Nah, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak? Menjelaskan kepada anak-anak bahwa Santa Claus ini dulunya adalah seorang yang benar percaya Tuhan Yesus, yang berbaik hati untuk membagikan hadiah-hadiah kepada anak-anak dan orang miskin. Demikian juga saat kita merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus, ketika kita bersukacita dan bergembira, kita harus ingat juga orang-orang miskin dan membagikan sukacita kepada mereka. Selain membagikan hadiah, hadiah yang paling penting adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Ya, jadi sebenarnya begini, waktu kita menjelaskan Santa Claus, coba giring anak kita mengerti tentang Yesus Kristus. Jadi, supaya tokoh utama di dalam Natal bukan Santa Claus, tokoh utama di dalam Natal yaitu Yesus Kristus. Nah, kita harus bagaimana pelan-pelan, jangan sampai yang ditinggikan di dalam Natal itu Santa Claus, bukan Yesus Kristus lagi gitu loh ya. Jadi makanya kalau anak-anak yang bertanya, kita harus bimbing supaya bagaimana mereka mengetahui Santa Claus bisa melakukan demikian oleh karena Yesus Kristus telah datang ke dunia, memberikan hadiah yang terbesar bagi kita, yaitu apa? Dirinya sendiri. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Oke? Nah, demikian 15 pertanyaan yang ada. Ini masih banyak pertanyaan, ada sampai 27. Baik, saya sampai di sini. Saya silakan pada Tukino. Ya, silakan Tukino. Oke, terima kasih Mbok Su ya untuk jawabannya. Kita ada satu pertanyaan di kolom chat box ya dari Harry. Mbok Su bisa bacakan atau saya bacakan? Saya bisa baca, saya bisa dapat baca. Malah Mbok Su mau tanya sekalian tentang perpuluhan dan Maleakhi 3:6-12. Itu berbicara tentang apa? Apabila jika kita tidak memberi perpuluhan, apakah Tuhan akan mengutuki kita? Dan apabila kita memberi lebih, Tuhan akan lebih memberkati kita lagi. Kalau mindsetnya begini, seakan-akan ada bisnis surgawi, ada keuntungan bukan kewajiban. Gimana penjelasannya Mbok Su? Thank you. Ini pertanyaan yang baik. Mengenai perpuluhan, kita harus ketahui, perpuluhan adalah mengembalikan uang Tuhan. Karena kita sudah diberkati dan Tuhan mengharapkan kita mengembalikan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu 10%. Oleh sebab itu, perpuluhan saya sudah sering kali katakan, itu bukan persembahan. Uang yang di luar perpuluhan itulah yang dipersembahkan pada gereja, itu yang diperhitungkan sebagai persembahan. Demikian juga kita nggak bisa boleh atau tidak boleh mempergunakan perpuluhan itu untuk dipergunakan komisi misi, persembahan sosial, itu nggak bisa. Ya perpuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Kemudian selain itu yaitu untuk yang lain ya, misal pembangunan gereja itu buat persembahan ya. Jadi harus bisa bedakan perpuluhan dengan persembahan. Oke. Nah, kira-kira ketika kita dituntut untuk melakukan perpuluhan, mengembalikan uang Tuhan, lalu kita tidak melakukannya, itu namanya apa? Ketidaktaatan.
Apakah Tuhan mengutuk? Ya, saya rasa tidak sampai sekejam itu Tuhan mengutuk. Tetapi saya memperhatikan di dalam jemaat kita, jemaat-jemaat yang rajin memberikan perpuluhan, Tuhan menyertai keluarga mereka, memberkati mereka, itu benar. Karena dalam firman Tuhan juga menyatakan hal-hal yang demikian, bahwa Tuhan tidak akan gini loh. Kita jangan hanya berbicara tentang perpuluhan ya, supaya karena masalah uang ini agak sensitif. Saya berbicara secara global tentang ketaatan. Ingat ya, berkat Tuhan seringkali dicurahkan Tuhan di dalam ketaatan kita. Ketaatan kita pada firman Tuhan. Jadi sebenarnya yang menghambat berkat Tuhan tercurah bagi kita apa? Ketidaktaatan kita. Kita bisa melihat saja di dalam seluruh di dalam isi Alkitab kita. Janji Allah kepada Bapak Abraham dan sebagainya. Itu semua dimulai dengan ketaatan daripada Abraham dan Tuhan menggenapinya. Ya, Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Ya, dan kita bisa melihat banyak lagi di dalam nas-nas firman Tuhan yang mendukung akan hal ini. Bahwa dalam ketaatan itulah Tuhan menyatakan janjinya bagi kita, menggenapi janjinya bagi kita. Hanya saja kita harus bagaimana jangan sampai ya itu tadi disinggung sebagai berbisnis, seakan-akan saya nanti kasih 10 juta buat Tuhan, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat, 300 kali lipat, 500 kali lipat. Itu seakan-akan jadikan klaim. Nah, itulah sesuatu yang saya kurang setuju karena Alkitab tidak menjanji demikian gitu loh. Ya, jadi ini harus bisa dibedakan, ya, harus bisa dibedakan, ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya tentang perpuluhan, tapi berbicara tentang ketaatan seluruh perintah firman Tuhan, menggenapi janji Tuhan. Ya, mungkin itu penjelasan sederhana saya. Atau Yudhistira contoh mau melengkapi? Tidak, Bos. Udah kayaknya Oke. cukup. Ya, cukup ya. Oke, silakan. Ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman silakan. Kita masih ada waktu lebih kurang 10 menit ya. Silakan diketikkan pertanyaannya. Saya rasa Oke, Sukino. Gimana? Ya silakan. Nggak apa-apa. Kolipingnya mau tanya. Oke, silakan. 其实我们看圣经，刚才说在箴言3章第9、第10节，说到这个财物和一切出手的土产，他哪里有说？我明白，这个其实是讲到这个利未记，他讲到你们每一年收割的时候出次的这个土产呀，但是他也没有说全然送进我的仓库啊，那是出手，然后要写的最美的、最好的，就是牛羊也是最肥的、最好的了，我们说。但是呢，人往往就是用他的 gaberta 来形容表达这个出熟的果子献给神，我想这个有一点的萨拉卡布拉，很危险，不是？然后第二，观念，我奉献了，他第10节，我们看下去，这样你的仓房必充满友谊，你的酒榨有新酒生意，不是？这个是安静个字啦。我给你小姨，你给我大姨哦。这个我想，能不能牧师你解释比较更详细、更 detail 哈？你可以补充。但是有没有圣经哪一方面，也许我看不到，我只是看这个创主的圣经，他创到有在这个利未记第2章跟第23章。imamat 利未记是 imamat 第三本的是吗？我是已经imamat。我看牧师，
他好像都没有说，但是他解释的是以色列百姓当时立法要他们这样做，法规啊，我们说了他们立法，所以他们都必然要献的。但是人现在用不懂的这个背景的这个文化现在就把这个我们说这个心经，我不是说错呀，我从来不会把这个事情说错，这个十一奉献我们很明白，但是呢有吗？圣经有说全部吗？这个是第一，全部。第二，又讲到你奉献了，你就可以得到这么大的收获。谢谢。Oke, ya, pemahaman segala yang dimaksud di sana itu bukan berarti semuanya diserahkan kepada gereja sehingga sendiri tidak lagi mempertanggungjawabkannya lagi. Tadi sebenarnya kunci yang ingin saya sampaikan di sana adalah bahwa segala sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan itu pribadi harus bagaimana mempertanggungjawabkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalaupun kita punya gaji misalnya pendapatan pertama itu atau sulung itu semuanya dikembalikan ke gereja, lalu sendiri sepertinya anggap sudah selesai, itu tugas saya sudah selesai, itu juga tidak benar menurut saya. Ya, jadi yang saya pahami tentang persembahkan segala sesuatu bukan hanya gaji sulungmu, persembahan sulungmu. Persembahan sulung itu sebenarnya juga itu ada berbagai penafsiran. Tadi disampaikan dalam pertanyaan sepertinya itu persembahan tentang gaji pertama. Tetapi ada mengatakan persembahan sulung itu adalah ketika dia menikah, lalu diberikan kesempatan memberikan persembahan yang pertama sekali ketika mereka sudah menikah. Itu juga dikenal sebagai persembahan sulung. Itu ada gereja-gereja tertentu ketika mereka menikah, pada saat selesai pemberkatan pernikahan, mereka diberikan kesempatan memberikan persembahan sulung, yaitu persembahan yang pertama sekali setelah mereka menikah, gitu loh. Ya, itu juga dikenal sebagai persembahan sulung. Jadi, menurut pemahaman saya, pemahaman segala itu bukan hanya sekedar uang, tetapi kita secara pribadi juga bagaimana dipersembahkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mengenai berkat yang daripada Tuhan, itu janji yang daripada Allah. Yang Tuhan curahkan kepada kita di dalam ketaatan kita. Hanya saja, jangan oleh karena itulah yang membuat kita memberikan persembahan. Saya tidak setuju. Memang benar ketaatan kita bisa menggenapi janji daripada Allah. Tetapi jangan prioritas kepada janji daripada Allah membuat kita melakukan firman Tuhan. Itu harus bisa dibedakan. Ya, jadi saya sih mengharapkan setiap kita ya di dalam memahami firman Tuhan tadi saya mengerti pertanyaan dari Ko Liping ini supaya jangan salah mengerti. Ya, supaya kita jangan salah mengerti tentang persembahan segala sesuatu. Sebenarnya pemahaman segala di sana saya lebih setuju apa? Pertanggungjawaban. Ya, sebagai pertanggungjawaban kita yang daripada Tuhan untuk Tuhan. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Oke. 我想我这里有一点补充的。第一，最重要的是，那个若是孩子的话，可能性他还幼稚，好像坦白说，我的女儿也是这样，她有这样的看法，然后我说随便你啦，她也是说。第一次他所拿的，他要全然奉献。但是我想来想去，我圣经没有读过11奉献有，出熟的果子有，但是你全然送的话呢，应该是 segala yang dipersembahkan， 应该不是说，我不是说苹果而已呀，牛羊而已呀，动物是牛羊啊。那么水果呢是苹果而已呀，或者橄榄籽而已啊。那这个意思是说，你的无故，你所有的土产，只要你收割，那我觉得应该说全部的，意思是说没有限制啦。
然后呢又要最好的咯，不要破破烂烂的咯。出手的平常是最美的，我们会明白。那所以第一是动机，就是我没有这样奉献啊，等下上帝不祝福我了，我永远不祝福我，因为这个是我的 commitment。第一次的这个全圣经说的了这个是 motive， 他的这个 motive 就有一点的错了。那么第二的话呢，等下他心里面就感觉，哎呀，我今天是不蒙福，就是因为我那一天我已经错过了，我没有把这个要给会友，特别是年轻一代的。那我不晓得刚才把这个问题问出来的他是有几岁也是多久的这个基督徒，所以呢我认为呢，十一奉献我们讲了好多，但是这样的有吗？牧师有说，因为有的时候印尼语翻译圣经印尼文的跟这个中文的有些时候会有一点的差别。有的时候我很喜欢，有的时候看中文不明白就看印尼文，看印尼文不明白我就看中文，所以两个来比较起来的话，我们就可以拿了一个结论，原来圣经的意思是这样。所以有吗？牧师到底他说你要是100%你的这个收入全然，这个是刚才讲是财务 ，OK 了，财务这印尼语叫是什么？Tukino 财务是在这里什么？harta Nah, kekayaan。那harta没有，因为你要以财物和一切出手的土产牧师，这个是第9节的这个箴言的，你要以财物和一切出手的土产尊荣耶和华。他只是讲尊荣耶和华嘞，牧师，对吗？为什么人往往可以用这几段的这个经文拿来心里面就用了这个一个的这个意思去表达，然后就这样说。我们不是说当然他奉献是他怎么样对谁，也最重要还是对啦，将身体献上的时候是你的心吗，牧师，对吗？若是今天这个罗马书12章的他说了嘛我以上帝的慈悲劝你将身体献上当作活祭，是圣洁的，这个是最重要。将身体献上的时候，不是每一个人都要做传道，对吗？不是，你献上的时候你要怎么样遵守跟随耶稣永永远远就是这样。好像我的这个解释是看法了，我的看法是这样谢谢。Oke,谢谢Ko Liping. Ya, sebenarnya jelas sekali ya. Amsal 3 ayat 9, sisanya katakan dengan jelas. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dengan kata lain, intinya bukan di dalam persembahannya, tetapi bagaimana memuliakan nama Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan berulang kali. Itu memang harus kita pahami ya. Kalau dinamakan persembahan sulung itu di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu juga sebagai persembahan sulung dari Habel, itu persembahan daripada yang terbaik. Benar, itu yang terbaik ya. Tapi memang ini tergantung penafsiran ya. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang menganggap bahwa persembahan sulung itu adalah persembahan di mana gaji pertama semuanya dipersembahkan. Tapi bagi saya sebenarnya yang harus kita persembahkan itu sebenarnya bukan hanya gaji pertama, gaji kedua, ketiga, keempat itu juga berasal daripada Tuhan, harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya saya berpikir saya juga tidak setuju misalnya gaji pertama semua dipersembahkan pada Tuhan seakan-akan tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berkati. Itu tidak bisa juga dimengerti demikian. Oke, ya. Saya rasa cukup ya. Oke, silakan Tukino. Oke, terima kasih ya untuk tanggapannya. Kalau sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, sebenarnya kalau untuk persembahan menurut saya pribadi ya, teman-teman yang penting motivasinya jangan salah, jangan kita kasih untuk dapat lebih banyak seperti itu ya. Dan yang penting ada gerakan hati, Anda mau kasihkan
Gaperta Anda kalau memang ada gerakan hati, ya silahkan. Tapi motivasinya itu harus benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pancing dapat yang berkat yang lebih besar seperti itu. Ya, jadi teman-teman biar lebih simpel, mungkin kesimpulannya seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Saya sebenarnya ada satu pertanyaan ya, Bosu, ya tentang Santa Claus itu ya. Ini pertanyaan ringan saja. Oke. Karena Santa Claus itu kan bukan bagian dari Natal, kalau boleh saya bilang ya. Kalau gereja-gereja kita menggunakan Santa Claus, selalu menggunakan Santa Claus untuk mencerminkan Natal itu apakah boleh gitu loh. Sehingga menjadi anak-anak kecil atau orang lain menjadi seakan-akan Natal itu sama dengan Santa Claus gitu loh. Apakah lebih baik, apakah gereja tidak perlu pakai Santa Claus? Apakah itu pengertiannya bisa seperti itu? Nah, kalau sampai begitu pengertiannya, itu pohon cemara juga nggak boleh. Lampu-lampu juga nggak perlu. Benar ya? Karena itu juga tidak alkitabiah. Karena Natal juga tidak ada hubungan dengan pohon cemara, kemudian tentang lampu-lampu. Itu berarti semua sudah apa? Tetapi sebenarnya hal-hal yang bersifat demikian itu yang sudah menjadi tradisi gereja selama ini, ya, yang artinya tidak bertentangan dengan Alkitab, ya, dan bisa bagaimana mendukung di dalam firman Tuhan yang disampaikan misalnya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau bisa kepada anak-anak, Santa Claus itu membagi hadiah. Itu hubungannya apa? Bahwa Tuhan Yesus datang memberikan hadiah yang terbesar, terbaik bagi kita. Nah, itu bagaimana dihubungkan, ya? Nah, karena apa? Ini adalah sejarah gereja di mana asal mula Santa Claus itu dulu oleh itu seorang uskup dan sebagainya yang membagi-bagikan hadiah kepada orang miskin dan anak-anak. Nah, kemudian memang tadi saya sudah wanti-wanti, jangan sampai anak-anak kita di Natal lebih mengenal Santa Claus daripada mengenal Yesus Kristus. Itu benar, itu yang kita khawatirkan. Ya, kadang-kadang yang membuat anak-anak sukacita itu bukan kelahiran Yesus Kristus, tapi kehadiran dari Santa Claus. Nah, itu juga perlu kita hati-hati. Ya, maka keberadaan daripada Santa Claus itu jangan juga terlalu ditonjolkan waktu Natal. Itu saya setuju sekali. Oke, terima kasih Tuan Bosu. Ya, waktunya udah kelewatan 3 menit ya. Kita foto bersama dulu ya sebelum kita mengakhiri Tanya Jawab malam hari ini. Silakan kameranya dibuka. Kalau bisa ya teman-teman ya, Tanya Jawab minggu-minggu depannya kameranya dibuka gitu loh. Jadi Atun Bosu juga bisa melihat kita semua, bukan hanya melihat namanya saja gitu. Jadi lebih ada interaksi seperti itu ya. Silakan dibuka ya kameranya biar kita screenshot dulu. Oke, sudah di screenshot. Oke, Atun Bosu ada yang mau ditambahkan? Oke, rekan-rekan sekalian, silakan bertanya ya. Kalau ada pertanyaan, silakan WhatsApp-kan kepada saya ya. Kita akan akhiri pertemuan kita. Kita minta saudara Edi lah ya, Edi Sunggono untuk pimpin kita di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul berdiskusi Tuhan dan mendalami pendalaman dalam Alkitab ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dan juga Engkau berkati Tuhan pembina kita Tuhan dan pembimbing kita di dalam pembinaan ini Tuhan, sehingga semua yang dia sampaikan itu berkenaan dengan Alkitab Tuhan dan selalu bisa membuat kita lebih dekat mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.